Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 28921502237. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu etika bisnis tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan, dengan Ibu Wina Kusuma Ningtyas selaku dosen pengampu. Tujuan konstruksional khusus. Setelah membaca bab ini, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang 1. Pengertian lingkungan dan resiko lingkungan, 2. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan, 3. Industri dan perusahaan lingkungan, 4. Sumber polusi udara, 5. Solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah resiko kerusakan lingkungan. 6. Berbagai bentuk pertanyaan yang diberikan serta mampu menyelesaikan kasus yang ada hingga memberikan solusinya. Permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat secara sederhana, namun harus dianalisis secara serius. Berbagai dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat dari perusahaan lingkungan telah membahayakan kondisi dan stabilitas tata kehidupan. Dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan. Ada biaya sosial, kos sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan atau environment sesuai dengan yang diharapkan bersama. Yang akan dikaji dan dibahas di sini adalah menyangkut dengan resiko lingkungan yang timbul dan selanjutnya telah membawa pihak perusahaan terlibat secara serius untuk terlibat dalam usaha menyelesaikan persoalan lingkungan. 1. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter segala informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. 2. Etika bisnis dan lingkungan. Kerusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan karena dengan memperoleh keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi kecil, sedang, dan besar. Pada dampak kerusakan lingkungan, pabrik tekstil, pabrik kimia, dan buangan limbah pabrik telah mencemari lingkungan dalam bentuk air, tanah, atau air sungai. Perusahaan telekomunikasi dengan pancaran radiasi sinyal yang dihasilkan mampu menyebabkan efek pada kesehatan. Keberadaan kabel listrik yang melewati batas-batas rumah penduduk juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Peraturan yang berhubungan dengan penegakan aturan agar pihak manajemen perusahaan memperhatikan setiap efek dari bisnis yang dijalankan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Suatu dari kalangan LSM dan lembaga kepedulian lainnya, baik di tingkat nasional dan internasional, belum mampu mengubah konsep bisnis yang bersifat ramah lingkungan. Ditambah dengan timbulnya persoalan baru yang ingin membangun bisnis dengan konsep efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sementara jika perusahaan harus bersikap ramah lingkungan, ini menyebabkan perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan bisnis yang berbasis ramah lingkungan.
Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM atau hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian peranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukum bagi kerusakan lingkungan harus sangat berat. Dengan hukuman tersebut, pelanggaran HAM, hukum harus mampu ditegakkan dengan penegakan hukum yang sangat kuat serta sungguh-sungguh. Bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Pelanggaran etika dalam bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan sebagian pihak atau segolongan orang saja. 3. Definisi resiko lingkungan. Resiko lingkungan atau environment risk adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Contohnya, pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara menyambut tahun baru yang dilakukan dengan pesta pora dan berbagai seremoni lainnya yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. Maka kemudian ada sebagian generasi muda sekitar perusahaan yang mencontoh dan menerapkan dalam tata pergaulan masyarakat di kampungnya, sehingga ini bisa menimbulkan dampak pergeseran budaya masyarakat ketika perusahaan ada melakukan pelanggaran dalam bentuk membuang limbah pabrik atau pembangunan komplek perumahan karyawan yang berakibat pada pembongkaran kuburan atau makam, sementara makam tersebut sangat dihormati masyarakat, atau pembangunan kolam renang berdekatan dengan masjid. Kondisi dan situasi seperti ini menimbulkan sikap protes dari masyarakat sekitar. Namun pihak perusahaan melakukan gugatan balik ke masyarakat melalui protes pengadilan dengan tindakan menyewa pengacara yang handal dan dengan bayaran yang mahal. Sementara masyarakat menginginkan penyelesaian perkara ini melalui pengadilan, tapi secara konsep musyawarah dan mufakat atau mempergunakan pendekatan kearifan lokal. Contoh sederhana seperti ini menjadi bukti kecil dari kerusakan tatanan lingkungan. Dengan kata lain, keberbedaan suatu perusahaan multinasional tidak semata mampu memberi keuntungan non-profit, namun ada pergesekan budaya yang dihasilkan, dan itu telah memberikan dampak pada pembentukan resiko lingkungan atau environment risk. 4. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan,
maka ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termaksud berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. D. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya resiko lingkungan tersebut. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. 5. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuh untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dalam ikut memberi dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan, antara lain adalah A. Sektor pertambangan atau mining, B. Sektor pabrik atau manufaktur, C. Sektor minyak dan gas atau oil dan gas, D. Sektor perhotelan dan real estate. Keempat, sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian, seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Dalam kasus perusahaan tambang batu bara telah menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu baranya diambil. Pengeboran minyak lepas pantai dalam kasus kebocoran pipa atau meledaknya kapal pengangkut telah menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Dalam persoalan migas, ada catatan yang harus dilihat bahwa harus diakui jika saat ini ekspor migas menjadi salah satu primadona perolehan devisa negara. Dan semua itu mulai dirasakan pada tahun 1973. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Bajrawi Sanusi. Baru setelah produksi minyak bumi mulai meningkat ditambah lagi akibat perang
Oktober 1973 di Timur Tengah. Maka harga minyak bumi di dunia dalam waktu relatif singkat melonjak begitu sering menjadi belasan US dollar per barel, bahkan menjadi lebih dari 30 US dollar. Begitu pula harga minyak bumi Indonesia juga melonjak akibat devisa migas naik dan penerimaan pemerintah juga melonjak. Apalagi sesudah Indonesia berhasil menjadi negara terbesar pengekspor LNG di dunia, sumbangan migas dalam setiap tahun APBN terus meningkat tajam. Di sisi lain, pada sektor bisnis pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik, menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar seperti sungai, laut, dan sebagainya. Sehingga masyarakat ingin minum air sungai telah tercemar, termaksud matinya ikan-ikan yang biasanya dapat ditangkap di sungai tersebut menjadi sulit untuk ditemukan. Sektor perhotelan dan estetik telah menimbulkan dampak tajam pada kerusakan lingkungan, seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah persawahan masyarakat, sehingga dengan begitu hasil produksi padi juga terjadi penurunan. Pembangunan villa di kawasan puncak juga telah menyebabkan pohon-pohon ditebang, sehingga ini berakibat pada berkurangnya debit air di tanah. Oleh karena itu, persoalan perusahaan lingkungan dengan motif pengembangan bisnis tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat, sehingga kecemburuan sosial. Kasus kecemburuan sosial itu pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, karena masyarakat menganggap pemerintah lebih mementingkan ekonomi investor dan juga pendapatan pajak tanpa memikirkan dampak lingkungan yang bisa terjadi dari dampak kemajuan investasi saat ini. Apalagi dengan banyaknya kemudahan yang didapat dan tidak ada pembedaan investor asing dan investor dalam negara. Untuk negara dengan kategori berkembang seperti Indonesia, kerangka dan model investasi yang layak diterapkan adalah direct investment. Dengan direct investment tersebut diharapkan berbagai sumber daya alam yang selama ini tidak diolah menjadi terolah, serta jauh bisa menampung tenaga kerja atau mengurangi angka pengangguran, karena jumlah angka pengangguran yang telah bertambah menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Apalagi pengangguran dalam usia muda dibiarkan menjadi rentan pada tumbuhnya kejahatan. Ketika pengangguran meningkat, artinya angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka kemiskinan yang tinggi bisa menyebabkan tumbuhnya benih-benih konflik. Indonesia pada masa Orde Lama telah merasakan dampak konflik yang berbagai macam, hingga semua itu selesai begitu memasuki Orde Baru. Bentuk konflik bersenjata yang pernah kita lewati seperti pemberontakan pemersta DI per IT G30 SPKI dan berbagai konflik sipil lainnya. Semua itu boleh kita sebut sebagai konflik yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Perlu dijadikan catatan bahwa ketika suatu negara memiliki GNP per kapita yang rendahnya, maka tingkat konflik yang mengarah pada kudeta memungkinkan untuk terjadi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Samuel P. Huntington. Ada kelompok upaya kudeta, ada nada kelompok
kudeta yang berhasil, di mana keduanya dapat didefinisikan kurang lebih dalam GNP per kapita. Negara dengan GNP per kapita 1000 US dollar atau lebih tidak mengalami kudeta yang berhasil. Negara dengan per kapita 3000 dolar atau lebih bahkan tidak pernah ada upaya kudeta sama sekali. Daerah antara 1000 sampai 3000 dolar adalah tempat di mana kudeta yang tidak berhasil terjadi. Sedangkan kudeta yang berhasil terjadi di negara dengan GNP di bawah 500 dolar seperti Nigeria, Sudan, dan Haiti. Maka keputusan Orde Baru mengundang masuknya investor asing dalam bentuk direct investment dianggap sudah tepat, yaitu berusaha menghidupkan berbagai industri dan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Adapun akses yang timbul dari keputusan tersebut dapat dianggap sebagai lemahnya kontrol manajemen yang dibuat, misalnya dengan maksud ahli teknologi dan ahli tenaga ahli. Namun Indonesia masih dianggap sampai saat ini belum mampu melakukan secara maksimal, terutama kemampuan dalam menanggung resiko yang besar, baik dari segi finansial dan non-finansial, seperti dalam industri migas. Ini sebagaimana kemungkinan oleh Bandrawi Sanusi, yaitu selain itu dibutuhkan investasi yang sangat besar. Di bidang migas juga dibutuhkan teknologi yang tinggi, tenaga ahli, serta keberanian untuk menanggung resiko yang sangat besar, terutama jika setiap pengeboran eksplorasi ternyata tidak ditemukan adanya migas, ternyata hanya air. Karena itu, salah satu faktor yang paling berperan rusaknya lingkungan disebabkan oleh migas, disebabkan oleh kemiskinan sebuah bangsa yang rata-rata masyarakatnya berperan sebuah bangsa yang rata-ratanya masyarakatnya berada di garis kemiskinan, kemungkinan kepedulian kepada sebuah bangsa yang rata-rata masyarakatnya berada di garis kemiskinan memungkinkan kepedulian kepada lingkungannya menjadi rendah. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Emil Salim bahwa kemiskinan adalah sebab utama kerusakan lingkungan. Masyarakat baru menyadari pentingnya lingkungan pada saat tingkat kesejahteraan telah tercapai atau ketika kemiskinan telah ditinggalkan. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat maju pada negara berkembang di mana investasi yang mereka tanamkan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada negara underdeveloped countries atau negara terbelakang dan developed countries negara berkembang sebagai bentuk keinginan mereka meraih target pendapatan dan menempatkan mereka selalu dapat hidup di tingkat kemewahan yang mereka inginkan. Di sisi lain, negara terbelakang dan berkembang belum memiliki aturan dan pengawasan yang ketat dalam bidang lingkungan, sehingga sanksi pelanggaran lingkungan belum mendapatkan sanksi tegas dari pihak yang berwenang. Dan itu sangat berbeda dengan yang terjadi di negara maju, di mana pemerintah memiliki aturan ketat dalam mengawasi para pelaku kerusakan lingkungan. Sementara yang terjadi di negara berkembang, pelanggaran lingkungan yang hanya dilakukan pemantauan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang notabene tidak
memiliki political power kuat untuk menekan pemerintah. Di sisi lain, keberadaan suatu LSM dengan segala aktivitas yang dilakukan sering dipertanyakan, terutama independensi dari lembaga tersebut. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah siapa donatur atau funding LSM tersebut, dan apa kepentingan donatur tersebut. Apakah mungkin donatur tersebut adalah perusahaan asing yang membiayai LSM tersebut, dan LSM tersebut bertugas menekan perusahaan lain yang dianggap mengganggu perusahaan yang selama ini menjadi penyantun aktivitas lembaga mereka. Konsep dan logika ini menjadi realistis jika kita menerapkan istilah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya, setiap pemberian bantuan finansial pasti memiliki maksud-maksud tertentu di balik itu. Sebuah lembaga donatur yang membiayai keberadaan suatu LSM mengeluarkan dana yang cukup besar apabila gaji para pekerja LSM berjumlah sangat besar. Biaya tersebut meliputi penyewaan kantor, peralatan kantor, mobil dinas, biaya perjalanan dinas. Biaya tersebut meliputi penyewaan kantor, biaya tersebut meliputi penyewaan kantor, peralatan kantor, mobil dinas, biaya peralatan dinas. Biaya tersebut meliputi penyewaan kantor, peralatan kantor, mobil dinas, biaya perjalanan dinas, biaya survei, biaya penelitian, biaya Biaya tersebut meliputi penyewaan kantor, peralatan kantor, mobil dinas, biaya perjalanan dinas, biaya survei, biaya penelitian, biaya pertanggung asuransi, dan lain sebagainya. Maka, pertanyaan yang bersifat kritis menjadi pantas untuk kita ajukan. Walau dalam kenyataan tidak seluruh donatur punya maksud tertentu atau ada udang di balik batu. Contoh gambarnya seperti ini dan akan saya jelaskan. Yang pertama, pemilik, karyawan, lingkungan fisik, dewan direksi, dan budaya adalah lingkungan internal. Kompetitor, pembuat aturan, partner strategis, pemasok, dan konsumen adalah lingkungan tugas. Yang kedua, dimensi internasional, dimensi politik hukum, dimensi sosial budaya, dimensi ekonomi, dan dimensi teknologi adalah lingkungan umum. Lingkungan tugas dan lingkungan umum merupakan lingkungan eksternal. Dahulu manusia dikuasai oleh alam, sekarang manusia yang menguasai alam. Penguasaan alam dengan sangat luar biasa pada saat ini terjadi sebagai bentuk tuntutan perkembangan hidup. Kondisi kehidupan saat ini penuh dengan persaingan. Harga dan berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Jumlah masyarakat miskin belum mengalami penurunan yang signifikan. Angka pengangguran juga belum menunjukkan penurunan secara sistematis. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk menggenjot perolehan devisa yang diterima saat ini dapat ditingkatkan, termaksud pendapatan pajak atau tax. Diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dalam usaha mencapai semua ini, sudah menjadi sifat fitrah manusia yang selalu ingin berubah. Maka salah satu cara untuk menyokong pembentukan perubahan tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi alam
yang luar biasa, manusia bisa meraih keuntungan yang mampu memenuhi dan mencukupi berbagai hasrat kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah-salah kata atau cara penyampaian saya yang kurang efektif dan kurang dimengerti. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.